Baik, kita mulai ya. Di sini ada soal lanjutannya, trafo. Trafo itu juga mudah, insya Allah kalian bisa ya. Ini materi di induksi elektromagnet ya, lanjutan dari induksi elektromagnet berkaitan dengan trafo. Trafo juga pernah dibahas juga di IPA SMP ya. Bagaimana sih konsep penggunaan trafo? Trafo ada dua jenis, ada trafo step up, ada trafo step down ya. Step up itu menaikkan nilai tegangan ya, sedangkan step down itu menurunkan nilai tegangan. Yang membedakan selain fungsinya tadi adalah jumlah lilitannya juga ya, dari step up dan step down ya, baik di kumparan sekunder atau kumparan primernya. Nah, di sini kita diberitahu ada trafo ya pada suatu komponen ya, di mana digunakan untuk komponen listrik namanya solder ya. Solder itu tahu kan ya, yang buat merakit ya dari apa namanya, papan sirkuit kelistrikan ya, dengan kabel-kabel seperti itu yang mencairkan apa namanya, timah gitu ya, mencairkan cairan kawat timah gitu ya, kemudian untuk menyambung-nyambungkan antar kabel dengan sirkuitnya. Sebuah step up transformator ya, sebuah step up transformator digunakan untuk mengubah tegangan 100 volt menjadi 200 volt ya, dinaikkan tegangannya. Kemudian kita dikasih tahu bahwasanya trafo itu terdapat pada solder dengan nilai watt itu satuan apa? Watt itu satuan dari daya ya. Daya daya komponen listrik yang digunakannya adalah 40 watt ya. Jika efisiensi trafonya adalah 80%, maka arus yang mengalir pada kumparan primer ya. Pada dasarnya kita tahu ya di mana efisiensi itu ya, efisiensi sama dengan daya sekunder ya, daya sekunder output ya. Ingat, output dibagi sama input ya. P input itu ya, PP berarti ya sekunder primer. Primer itu inputnya ya. Dikali 100%. Mudah sekali ya. Siapa yang berlaku sebagai sekunder ya? PS itu daya sekunder ya. PS itu sebagai daya sekunder ya. Daya sekunder ya. Sekunder berarti yang bersifat sebagai daya itu di sini adalah si soldernya itu sendiri ya, komponen listriknya. Gitu ya. Kemudian PP itu apa? PP itulah daya primer. Jadi inputnya ya. Satuannya watt. Nah, P itu rumusnya apa? Kalau di usaha dan energi ya, P itu adalah kalau di listrik V dikali dengan I ya, atau W per T sama aja ya. Energi bagi waktu. Itu ya. Lanjut. PS per PP dikali 100%. Di sini PS-nya itu kan berarti perkalian antara VS kali S ya. Cuma kan di sini kita nggak perlu ya karena sudah diketahui nilai PS-nya kan. Daya si soldernya itu sendiri. Oke, jadi saya langsung masukkan aja tuh nilainya 40 watt gitu ya. 40 watt dibagi sama PP-nya. Oh, berarti V-nya primer itu ya dikali I primer input ya. Ini sebagai inputnya dikali dengan 100% gitu ya, 100%. Sehingga 40 dibagi dengan berapa? VP-nya awalnya dari 100 ya, tulis inputnya 100. 100 dikali IP yang lagi tanyain ya, IP dikali 100% itu ya. Nah, oke. Jadi 40 ini ya 80% ya, ini ya depannya ya 80% efisiensinya. Ini coret aja nih 80%, ada 100% pindah ruas aja ya. Ini saya coret nih, persennya hilang, hilang ya. Jadi tinggal 80 per 100 ya. 80 per 100 itu berapa sih? 0,8 ya. Jadi saya tulis di sini 0,8 itu berarti 8 per 10 ya. 8 per 10 atau 4 per 5 ya. Sama dengan 40 per 100 kali IP gitu ya. IP yang bisa kita coret gitu ya. Nolnya hilang kan, hilang. Ini juga hilang ya. Nah, ini ya, hilang. Kali silang ya. Jadi 8 IP itu atau IP sama dengan 4 bagilah 8. Berapa 4 bagi 8? 0,5.
ampere ya, satuan dari arus ampere. Sampai sini paham ya? Ada yang mau tanyain? Silakan. Silakan tanyain. Tuh, ada yang mau tanyain? Oke, saya nggak paham deh. Lanjut. Nomor berikutnya di sini ada sebuah tabung atau silinder ya, dia itu terjerembab di sebuah celah ya, celah lantai dengan nilai masanya adalah 8 kilogram dan jari-jarinya adalah 0,5 meter. Oke ya. Ini saya buat dulu ilustrasinya. Oke, kayak gini ya. Saya perbesar dah. Oke, seperti ini. Kemudian ada lantai gitu ya. Nah, gini deh. Oke. Nah, ini terus lagi garis. Nah, ini ada lagi seperti ini ya. Ukurannya lebih kecil. Itu patah-patah ya, terus patah-patah. Terus ada lantai depannya lagi seperti ini. Kepalanya saya buat. Oke. Ditarik oleh gaya gitu ya, ditarik oleh gaya dari garis paling tengahnya. Angkat dari sini. Dan garis paling tengahnya misalkan saya kasih warna merah deh ya, merah. Nah, gayanya seperti ini. Ini F yang menariknya, ini titik A gitu ya, titik A sebagai acuannya, sebagai porosnya nanti ya. Jadi kalau dia mau ditarik, jadi harus melewati apa namanya tanjakan di A ini kan, biar dia bisa lompat dari celah ini. Kemudian di sini ada sudut theta bentuk. Nah, ini kayak gini. Jadi saya uraikan ya, ada apa lagi sih Pak? Jelas dia itu punya gaya berat kan, punya massa pasti punya gaya berat. Saya kasih warna biru dah, biru. Jangan biru, hijau. Oke. Ah, oke. Kayak gini. Ini adalah nilai W-nya ya, gaya beratnya kan. Siapa lagi? Jari-jarinya R ya. Saya sebut ini jari-jarinya R. Saya tarik garis saja deh dari sini ya. Ups. Nah, ini saya apa? Nah, kayak gini. Nanti kebentuk lagi theta nih.
Untuk lagi theta. Sebentar, mana. Biru. Tarik garis. Nah, gitu ya. Ini nanti akan diproyeksikan ya, ketemunya sudut theta lagi nih di sini nih. Ya. Kalau ini theta nih, ini juga pasti theta kok ya. Nilainya sama. Kalau 30 derajat 30 derajat kayak gitu ya. Ini theta. Nah, sama nilainya. Apa aja gaya yang ada? Jelas karena dia punya massa, dia punya gaya berat ya. W itu rumusnya apa? Massa kali gravitasi gitu kan ya. Massa kali gravitasi. W sama dengan M kali G gitu ya. Apalagi ada titik torsi atau lengan gaya yang terjadi oleh F. Yang mana Pak? Yang ini kan pasti lengan gayanya berarti dari sini ke sini. Nah, ini lengan gaya. Kita anggap sama ya, berarti ukurannya sama dengan ini ya. Kita anggap ini sebagai Y ya, titik Y atau garis Y. Ini sebagai Y, kemudian garis ini adalah torsi yang ini nih akibat gaya berat. Oke, ingat konsep lengan gaya di kelas 11 bahwa momen gaya adalah gaya dikali lengan gaya. Lengan gaya itu adalah perpotongan tegak lurus antara garis gaya terhadap poros ya, itu atau jarak perpotongan tegak lurus antara garis gaya dengan poros. Buka lagi deh materi kelas 11 ya. Nah, kita mau menentukan nilai dari percepatan yang ada nih. Berarti kan di sini harus ada clue paling enggak torsi. Maaf, paling enggak inersia. Di sini ada enggak inersianya? Ada nih, momen inersianya ada ya. Momen inersia itu simbolnya apa sih? Simbolnya I. Katanya I-nya adalah 2 kilogram meter persegi ya, 2 kilogram meter persegi. Oke. Kita gunakan syarat minimal dia bisa melompati tanjakan di A, maka sigma torsinya harus bernilai 0 gitu ya. Oke, saya perbesar. Sigma torsi harus bernilai 0. Sigma torsi atau momen gaya ya, total momen gaya harus bernilai 0, yaitu I dikali alfa ini yang ditanya ini, I kali alfa. Kemudian sigma torsi itu dapat dari mana? Ya berarti kan antara penahan si W, gaya berat berusaha untuk dia tetap berada di celah, dan gaya F yang berusaha untuk melepaskan tabung atau silinder ini untuk lepas dari celah. Ya ini silinder tapi melihat dari sisi samping gitu ya. Maka di sini saya gunakan apa? Yaitu gaya yang berusaha untuk mengangkat namanya F dikali lengan gayanya namanya Y dikurang dengan W dikali dengan momen lengan gayanya si W yaitu X itu ya, W dikali X ya sama dengan I kali alfa. Oke ya. Jadi F dikali Y, Y-nya itu ini kan nggak diketahui kan. Pak gimana cara nyari Y? Nah di sini tapi ada clue nih, R-nya ada tuh. Jari-jarinya 0,5 ya, jari-jarinya 0,5. Berarti kalau jari-jari 0,5 nilai X dan Y-nya apa? X itu yang mana ini kan? Ada di samping sudut ya. Samping itu pakai cos kan ya? Ya, cosami sin demi ya. Vektornya dikuatin lagi. Jadi ini adalah R dikali cos eh, sudutnya cos theta ya. Oke, cos theta. Nah, katanya tangan theta 3/4. Tangan theta itu kan rumusnya apa sih? Depan bagi samping ya. Iya nggak? Bener? Tan desa itu ya. 3/4 ya. Halo? Iya, Pak. Oke, bener kan saya? Atau saya keliru? Iya, Pak. Tan desa. Kemudian cos itu rumusnya apa? Kosmi. Sin? Sin theta apa? Demi. Demi. Demi apa? Demi. Oke. Sin demi ya. Sin demi ini adalah sin berlaku untuk de dan mi, cos itu sami ya. Jadi berhubungan sama sa itu pakai cos. Nah, x ini kan berhubungan sama sa, jadinya pakai cos nih, r dikali cos. R itu sisi miringnya, mi-nya itu cos. Kok mi-nya cos? Mi-nya itu r, sorry. Mi-nya itu r.
miring, sisi miringnya R. Gitu ya. Ingat-ingat konsepnya. Saya petakin ya. Oke. Biar kalian mudah-mudahan sih pada ingat. Ya, lanjut. Jadi nilai X ini adalah R-nya 0,5 jari-jarinya ya. Cos theta. Kalau depan bagi samping, depannya itu 3, sampingnya 4, berarti sisi miringnya berapaan? Berapa anak? Maaf Pak, kurang kedengeran. Apa? Kalau D-nya itu 3, sa-nya itu kan katanya tangan desa nih, depannya kan 3, sampingnya 3/4. 4, 3/4. Nah, berarti miringnya berapa? Berapaan? Halo, berapaan nilainya? Yang lain? Yang lain gimana? Halo, setidur ya, tinggal tidur kayaknya. Gimana? Sin demi, kosami, tan desa. Nah, desanya itu kan 3/4 tuh katanya tuh. Depannya berarti 3, sampingnya 4. Berarti miringnya berapa? 5, Pak. Ini bukan sih? Berapa? 5. 5 Pak, 5. 5. Berarti cos theta adalah 4/5. Betul ya? Sampingnya kan 4 nih. Berarti 4/5 gitu ya. Oke, yang ngerti ya. Berarti berapa? 0,1 dikali 4, 0,4 ya? Oke. Paham ya? Gimana Pak tadi Pak? Oke. Kan gini. Set gitu ya. Ini namanya theta lah. Ini depan kan, katanya 3. Ini samping, katanya 4. Berarti miring kan? Itu pasti 5 ya enggak? Iya. Jadi kalau cos theta nilainya adalah samping bagi miring kan? Berarti 4 bagi 5. Makanya di sini karena X-nya yang ini nih X-nya nih ada di samping sudut, makanya pakainya cos. Cos itu rumusnya apa? Di samping bagi miring. Berarti 4 bagi 5. R-nya itu tadi udah ketahuan kan jari-jarinya 0,5. Dapatnya 0,4 gitu ya. Kemudian Y-nya berarti ya udah langsung aja Pak, R dikali sin itu ya, R kali sin theta. Jadi hasilnya R-nya adalah 0,5 ya dikali dengan sin theta 3/5 kan gitu ya, 3/5. 0,1 kali 3/5 kok 3/4, 3/5. Jadi 0,1 kali 3, 0,3 ya. Benar? Oke, ya nggak sih kalian? Benar kayak gitu? Bener Pak. Lanjut, jadi F kali Y, Y-nya itu 0,3, 0,3. Ah, biarin dulu deh. Nah, 3, F kali Y. Ini saya hapus. F-nya ada nggak sih di soal? Sebentar. F-nya itu berapa Newton di sini? F-nya ada nih 90 Newton ya. Mohon maaf nih. F-nya ada 90 Newton. Ada tuh. Ya, ini F-nya nih 90 Newton. Kita tulis aja langsung ya. Jadi 90 dikali Y-nya 0, berapa tuh? 0,3 ya, 0,3 dikurang W. W itu apa? Massa kali gravitasi ya. M kali G. Masanya berapa sih bola ini? Masanya 5. 5 kali 10 ya, 50 ya. Oke. M kali G berarti 5 dikali 10 ya dikali X. X-nya berapa dapatnya? Entar biar rapi. 10, X-nya adalah 0,4 gitu sama dengan I-nya ada dapatnya 2 nih, ada di soal I-nya 2 dikali alfa yang lagi ditanyain gitu ya. 0, berapa nih? 3 kali 90. 3 kali 9 27 kayak. Benar ya?
Terus 4 kali 5 20 ya, sama dengan 2 kali alfa itu ya. Ini bukan 7 ya. Jadi alfanya 3,5 dapat radian per second kuadrat. Gitu. Udah selesai. Oke. Kita itu mungkin untuk esainya. Nanti untuk pilihan gandanya kalian semoga masih ingat ya. Rata-rata itu 60% lah. 65% sama seperti soal PAT untuk yang pilihan gandanya gitu ya. Pak, Ya gimana? ini buat esainya itu kan ada yang bukan soal asli, tapi Mm-mm, materinya sama kan Pak? sama. Cuma angkanya doang yang Iya, dibedain gitu. angkanya bedain aja. Ini di Oke, screenshot Pak. dulu silakan. Kalau udah ngerti saya close aja nih. Gimana? Udah di screenshot? Udah ya? Yang bawah juga nih. Udah. Oke, kalau sudah saya rasa itu ya. Atau mau satu soal lagi? Masih bisa cepat. Gimana mau lanjut atau mau stop? Ini kalau nggak ada apa namanya jawaban bingung berarti nih. Gimana nih? Stop aja, Pak. Stop aja ya. Paham ya? Ada yang Iya mau Pak, tanyain? udah paham Pak. Oke, terima kasih. Kita cukupkan kegiatan bahasan kisi-kisi kita. Yang pilihan ganda insya Allah kalian udah pernah jumpai di soal PAT 65% bahkan mungkin 70% soalnya sama persis. Kita tutup kegiatan kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Iya. Pak.